Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali pertemuan pagi hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak sekalian, tadi Ustaz sudah bertemu dengan teman-teman yang pembelajaran langsung di sekolah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Ini yang di rumah juga sehat ya? Insya Allah sehat, Insya Us. Allah sehat, luar biasa ini Mas Satria suaranya. Semangat. Yang lain gimana? Sehat semuanya? Mas Arham, sehat. Mas Afis? Sehat. Oke, alhamdulillah. Sehat. Lumayan, Us. Lumayan. Ya. Lumayannya kenapa Mas Arham? Iya, saya sehat aja, tapi belum tahu sehat atau enggak. Ya, anak sekalian, untuk pagi hari ini kita akan berdiskusi belajar tentang PPKN. Oh, suaranya kecil. Suaranya kecil. Kalau ini? Sudah. Oke. Di pagi hari ini kita akan diskusi bersama berkaitan dengan PPKN, yaitu tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Oke. Kelas 4 dan 5 sudah pernah belajar tentang hak dan kewajiban? Sudah. Oke. Ada yang masih ingat hak itu apa, kewajiban itu apa? Hak itu yang didapatkan, kewajiban yang dilakukan. Ya, dalam bahasa pendeknya, hak itu yang didapatkan, sedangkan kewajiban itu yang harus kita laksanakan. Antara hak dan kewajiban, yang lebih dulu yang mana yang harus dilaksanakan? Kewajiban. Setelah melaksanakan kewajiban, kita baru memperoleh hak. Oke, hak dan kewajiban. Bisa dibuka di buku BBD-nya di halaman 50 berapa kalau di tempatnya anak-anak? 50 berapa? 48. 58. 40. 48. Oke, siap. Nah, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu ada aturannya, yaitu Undang-Undang Dasar. Oke, jadi hak dan kewajiban kita di dalam bernegara itu ada aturannya, diatur di dalam undang-undang. Di rumah ada yang punya buku undang-undang seperti ini? Undang-Undang 1945. Ada yang punya? Tidak, Us. Tidak. Ada yang pernah membuka? Belum. Belum pernah. Kakak itu mungkin punya yang lama. Ya, mungkin punya yang lama. Jadi Ustadz aku punya tapi kecil. Kecil ya. Cetakannya mungkin ada yang kecil, ada yang besar. Undang-Undang 1945 ini sudah mengalami 4 kali amandemen, 4 kali revisi, ya. Jadi 4 kali revisi. Jadi undang-undang ini yang seharusnya diketahui oleh warga negara, sehingga apa? Sehingga ketika dia melaksanakan kewajiban atau dia memperoleh hak, itu benar-benar tahu, oh sumbernya dari mana. Kalau kita dalam beragama Islam, sumber hukumnya apa? Al-Quran. Al-Quran. Ya, jadi di Al-Quran dijelaskan di sana ada kewajiban yang harus dijalankan manusia. Kemudian ada juga hak yang diterima oleh manusia ketika melaksanakan perintah-perintah Allah. Oke. Nah, dalam kehidupan bernegara juga ada aturannya, yaitu dalam Undang-Undang 1945. Baik. Di sini ada yang orang tuanya anggota DPR atau jaksa atau yang berkaitan dengan hukum? Ada? Halo? Aku Umiku, Us. Ya, uminya Mas Izi. Uminya Mas Izi di bagian apa? Halo? Hakim, Us. Hakim. Di mana? Solo atau di luar Solo? Di Semarang. Oh, di Semarang. Oke. Gimana Mas Arham?
Hakim termasuk terus. Ya, hakim termasuk yang berkaitan dengan Oh. hukum ya. Maksudnya Mam- sebagai aparatur penegak hukum. Mamaku hakim di Wonogiri. Oh, di Wonogiri. Ada yang lain? Tadi Mas Izi di Semarang, Mas Arham di Wonogiri. Jadi yang berkaitan dengan undang-undang pelaksanaan hukum itu kan ada aparatur penegaknya ya. Ada dari kepolisian, ada dari jaksa, hakim, kemudian ada dari DPR yang perumusnya. Nah, jadi tidak bisa kok masyarakat biasa melaksanakan hukuman, itu nggak bisa. Tapi ada pelaksana hukumannya, yaitu kalau misalkan hukuman pidana, yang ada penyelidiknya dan sebagainya. Maka ketika ada pelanggaran hukum, kita misalkan dikenai menjadi korban, itu maka kita harus lapor ke pihak-pihak yang pelaksana hukum. Tidak bisa langsung hukuman dilaksanakan kita sendiri. Seperti penjara. Penjara itu yang melaksanakan siapa? Hukum penjara. Halo? Ketika ada seseorang bersalah, di persidangan oleh hakim sudah dinyatakan bersalah berdasarkan bukti-bukti dan fakta dari saksi dan laporan. Maka yang melaksanakan hukuman penjara itu siapa? Kepolisian, dari pihak kepolisian ya. Kan tidak bisa kita, tetangga kita bersalah, kita bawa ke rumah kita di penjara, di rumah kita kan nggak bisa gitu ya. Oke, nah, maka tidak bisa hukum itu dilaksanakan langsung oleh seseorang, tapi oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan hukum. Baik, langsung saja untuk kewajiban kita yang diatur di undang-undang, biar kita tahu ya. Ini paling tidak ada 5 kewajiban kita yang diatur dalam undang-undang. Jadi kewajiban tadi adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, yang harus dilaksanakan. Dan sebagai warga negara Indonesia, kewajiban kita diatur dalam undang-undang mulai pertama. Kewajiban yang diatur undang-undang adalah apa nih? Kewajiban warga negara yang diatur undang-undang. 1. Menjunjung hukum dan pemerintahan yang berlaku. Nah, jadi siapapun pemerintahan yang berlaku di Indonesia kita harus menghormati ya. Entah itu sesuai dengan pilihan kita atau tidak ketika pemilu harus dihormati. Karena sudah diatur di dalam pasal 27 ayat 1. Bahwa setiap warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Contoh wujud menjunjung hukum. Nah, ini yang bisa kita laksanakan. Membayar pajak, taat peraturan lalu lintas. Kalau lampu merah, sebaiknya apa lampu merah? Berhenti. Berhenti. Kalau hijau? Jalan. Jalan. Ya, walaupun terburu-buru kita nggak boleh merah kok terabas ya. Nanti bisa menimbulkan akibat yang tidak kita duga, fatal. Misalkan kita buru-buru telat, ya merah ya harus berhenti gitu ya. Jadi itu contoh wujud melaksanakan kewajiban menjunjung hukum. 2. Kewajiban bela negara. Nah, kalau di Korea ada yang suka dengan artis Korea? Oh, pada senyum-senyum ini ada yang suka artis Korea? Aku us. Ya. Di Korea Selatan ataupun Korea Utara itu ada program namanya Wamil. Apa itu Wamil? Korea Utara. Wajib militer. Wajib militer. Jadi setiap yang sudah remaja, usia mungkin lulusan SMA atau dia kuliah itu wajib militer. Kira-kira kalau itu diterapkan di Indonesia, anak-anak mau nggak wajib militer? Enggak. Ya, kalau udah Indonesia ini banget, ketat banget. kalau udah pengen mati ya oke. Jadi wajib militer ini program seperti pelatihan, seperti ngecamp ya, di camp militer 1 tahun misalkan. Jadi selama 1 tahun tidak boleh di rumah, tapi dia mengikuti program Wamil, wajib militer. Nah, itu di beberapa negara diberlakukan seperti itu. Nah, tapi di Indonesia ini menurut undang-undang belum wajib militer, tetapi setiap warga negara wajib ikut serta upaya bela negara. Nah, bela negara yang bisa kita lakukan apa?
Contoh, bersikap menghindari sikap anarkis. Anarkis itu apa anarkis? Ada yang mendengar kata anarkis? Apa itu? Merusak, kasar. Ya, merusak. Anarkis itu sifat merusak fasilitas umum. Misalkan pas demo mahasiswa, besok kalau anak-anak pas mahasiswa, kemudian demo. Nah, Ustadz pernah merasakan turun langsung terjun ke jalan ya demo. Itu kita tetap tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh anarkis. Lu demo apa? Demo kenaikan BBM waktu pemerintahan Bu Mega tahun 2006 kayaknya. Nah, itu Ustadz sudah turun di Ngeladak. Kemudian sampai dibubarkan oleh polisi karena sudah. Demonya kenapa, Tat? Demonya gimana Mas Arham? Demonya kenapa, Tat? Ya menolak kenaikan harga BBM saat itu. Jadi gabung antara mahasiswa dengan masyarakat Solo berkumpul di Ngeladak. Tahun berapa, Tat? Tahun 2006 atau 2005 itu. Kemudian 2007, 2008, Ustaz beberapa kali demo waktu di mahasiswa. Jadi ketika ada. Ustaz angkatan berapa, Tat? Angkatannya kuliahnya 2007, oh berarti 2008 di Ngladaknya ya. Pertama kali demo. Itu salah pergaulan apa? Umur berapa, Tat? Umur berapa, Tat? Tadi? Kira-kira Ustadz umur berapa ini? Ustadz masuk kuliah 2007. Jadi kalau di mahasiswa itu kan kadang cara menyampaikan aspirasinya dengan demo. Jadi demo itu diperbolehkan secara hukum ya. Itu termasuk hak untuk menyampaikan pendapat. Tetapi sekali lagi tidak boleh anarkis, tidak boleh merusak ketika demo. Tidak boleh mengganggu. Ustaz itu kelahiran berapa dong? Kena kelahiran tahun 89. Oke. Iya. Masa tuh Tat? Kok tua ya? Ya iya, maksudnya tua Ustadz. Oke. Tak kirain umurnya sama, Tat. Ustadz itu baru 30 plus 2, 32. Oke. Siap, setengah. Gimana Mbak Danis? Kayak antekin. Kalau nggak salah kalian 89 juga. Oh ya, 89 ya. Oke. Kalau di kelas 6 ini yang paling muda Usi Iqbal. Usi Iqbal itu 92 kayaknya. Kalau enggak 93. Yang paling tua Usdati 85. Umurnya 92. Bukan, Jadi kelahirannya berapa, ya. Kalau Usdati 85, berarti 30 berapa. Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti ngobrol-ngobrol umurnya bisa dilanjutkan. Kemudian kewajiban kita yang diatur undang-undang itu ada di pasal 28J. Nah, ini wajib menghormati hak asasi manusia. Hak asasi manusia contohnya apa? Hak asasi manusia. Contoh mudah hak asasi manusia. Hak memeluk agama. Betul, hak untuk memeluk agama. Apalagi hak asasi. Hak yang ada sejak lahir. Memeluk agama. Hak untuk hidup. Hak Kasih sayang. menyampaikan pendapat. Hak menyampaikan pendapat. Terima kasih Mas Brahma. Jadi hak asasi manusia itu wajib kita hormati. Jadi hak untuk hidup contohnya. Kita miris ya kalau misalkan mendengarkan berita ada orang yang membuang bayi. Nah, itu kan sangat miris. Berarti dia tidak menghormati hak bayi itu untuk hidup. Nah, maka hak asasi orang lain harus kita hormati. Ketika ada orang yang beragama lain melaksanakan ibadah, maka kita tidak boleh mengganggu. Lanjut, yang keempat, kewajiban yang diatur undang-undang adalah wajib untuk tunduk pada pembatasan undang-undang. Nah, jadi walaupun kita punya hak, tapi ada batasnya. Oke, ada batasnya. Contohnya apa? Melaksanakan hak yang ada batasnya. Ada yang bisa memberi contoh? Halo? Terjun dari atas pesawat tanpa menggunakan parasut. Gimana Mas Albani? Lebih suaranya? Terjun dari atas pesawat tanpa menggunakan parasut. Terjun dari pesawat tanpa menggunakan parasut. Kok bisa? Contoh yang paling mudah, kalau anak-anak mengikuti media sosialnya Polres Surakarta,
Nah, itu kan ada anak muda yang sudah punya SIM, tetapi knalpotnya diganti knalpot brong. Nah, pernah membaca atau mendengar dari berita itu? Jadi Pernah di YouTube. di YouTube. Jadi Knalpot brongnya apa tuh, Tat? knalpot brong itu knalpot yang tidak standar, yang Yang bunyinya berisik jadi itu Ustaz. ya, yang Yang jadi gitu. bisa ngeng atau ngong rong 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 rong. Nah, itu kenapa kok ditangkap oleh polisi, diamankan ya? Karena tadi di luar batas, ya, melewati batas. Jadi kita punya hak, tetapi tetap ada batasnya. Nah, punya hak, tetapi tetap ada batasnya. Contoh lagi yang lain. Ada yang suka dengarkan musik di rumah? Nyanyi sendiri. Saya Ya, musik, entah itu musik campur sari, musik barat, musik Korea gitu ya. Kita punya hak untuk mendengarkan musik. Nah, tetapi kita juga wajib untuk ini. Wajib untuk menaati biar musik itu tidak melampaui undang-undang. Contoh, ketika tetangganya ada yang meninggal, kita malah nyetel musik dengan suara keras. Sampai kan itu kan berarti di luar batas gitu ya. Nah, tetap ada batasnya. Oke, lanjut. Yang terakhir, kewajiban kita yang diatur undang-undang adalah wajib untuk usaha mempertahankan keamanan negara. Wajib menjaga keamanan negara. Contoh yang bisa kita lakukan saat ini, menjaga keamanan negara bagaimana? Jaga Usaha menjaga keamanan negara yang bisa kita lakukan. rahasia. Menjaga rahasia negara. Kalau yang lain, yang bisa kita lakukan sebagai seorang siswa. Wujud menjaga keamanan negara. Contoh konkret. Tidak mengebom sekolah. Tidak mengebom sekolah. Tidak membakar sekolah. Ya itu terlalu ekstrim. Itu contohnya terlalu ekstrim itu ya. Tidak mencoret-coret meja. Ya, minimal tidak mencoret-coret meja, tidak mencoret-coret fasilitas umum. Tidak Kemudian memotong pohon. ketika kita menerima berita, misalkan beritanya tidak benar, tidak buru-buru kita sebarkan berita hoax itu ya. Itu menjaga keamanan negara juga. Oke. Us, nilai sogumnya apa udah dikirim, Us? Oh, belum. Mohon maaf, belum ya. Kemarin yang matematika belum masuk. Tadi udah ditanyakan ke Ustazah belum? Enggak ditanyain Nggak sama sekali. sempat. Insya Allah hari ini ya. Mohon maaf, insya Allah hari ini. Kemarin yang matematika belum masuk. Dari kemarin insya Allah hari ini. Nanti dia Mbak Fe itu terus. Lah Ustadz nunggu Mbak Pela pripun. Kan yang mengoreksi bukan Ustadz ya. Kalau yang sudah jadi ada 4. Us, apa masih ada yang susulan tuh, Us? Mas Amru kemarin susulan. Ya. Insya Allah hari ini ya. Insya Allah. Ini insya Allah tenanan ya. Karena kemarin yang mat belum masuk ya. Mohon maaf. Semuanya. Oke, kemudian yang terakhir adalah hak kita sebagai warga negara. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban, kita mendapatkan hak yang menjadi hak kita atau harus kita terima. Contoh kewajiban kita kalau di rumah apa ini? Kewajiban sebagai seorang anak di rumah. Tidur. Kewajiban Patuh kepada orang tua. Ya, menghormati orang tua, patuh pada orang tua. Belajar dan Belajar mengerjakan dengan tugas-tugas. mengerjakan tugas. Tidak membunuh. Tidak Sopan membunuh. santun kepada orang tua. Mas Arham contohnya ekstrim banget ini ya. Yang bisa kita lakukan di rumah, contohnya membantu orang tua, nyapu. Kalau pagi nyapu dulu sebelum pembelajaran daring. Merapikan tempat tidur. Ayo, siapa yang belum biasa merapikan tempat tidur? Aku, Us. Nah, dirapikan sendiri ya. Tempat tidurnya dirapikan, dibersihkan. Kemudian menyapu, bantu nyuci piring. Bangun. Ada yang terbiasa bangun sebelum subuh? Halo? Bangun sebelum subuh. Kemudian sholat tahajud bareng. Atau sendiri-sendiri. Habis itu subuh, kemudian bantu orang tua nyapu-nyapu. Bersihkan piring gitu ya.
Aku baunya pulang itu jam 5:04. Gimana Mbak Asna? Kalau aku baunya jam 5:04. Tat. Nggak Jam tahu 5 tuh kurang jam. seperempat. Jam 5 kurang seperempat sudah komat ya kalau sekarang. Ya makanya Tat. Biasanya aku baunya jam segitu Tat. Ya, nanti latihan. Bangunnya lebih awal. Tidur kewajiban kan? Gimana? Tidur. Tidur. Tidur itu bukan kewajiban, itu kebutuhan kalau itu ya. Kalau tidur. Siap, istirahat. Oke. Nah, setelah kewajiban ini kita laksanakan, maka ada hak kita. Ada hak sebagai seorang anak, misalkan mendapatkan kasih sayang. Insya Allah semua sudah mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan pakaian yang layak, mendapatkan fasilitas untuk sekolah. Gimana Mbak Fe? Kan juga termasuk kan, Tat? Apa? Astagfirullah. Diberi makan. Oh iya, mendapatkan makan yang bergizi, yang layak, itu juga hak kita sebagai seorang anak, itu ya. Di baju tapi nggak dikasih makan. Ya. Masa Insya Allah kalau orang tua sudah memberikan hak-hak kita ya, tinggal kita sudah melaksanakan kewajiban atau belum ini ya. Oke, pendidikan sudah, perlakuan yang layak sudah. Nah, kemudian hak warga negara, satu mendapatkan pekerjaan. Nah, ini ada aturannya. Jadi kalau anak-anak besok sudah dewasa, habis kuliah, itu berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. setelah pengangguran. Nah, kalau pengangguran gimana, Tat? Maka dari pemerintah kan ada program-program anti pengangguran. Salah satu programnya sekarang apa? Ada kartu prakerja, ada usaha-usaha yang lain. Tapi kok tetap banyak yang nganggur, Tat? Nah, karena pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi antara yang butuh kerja dengan lapangan pekerjaannya ternyata kan lebih banyak yang butuh kerja. Maka paling aman itu ada sebagai wirausaha. Nah, membuat pekerjaan sendiri, itu lebih asik nanti ya. Ciptakan pekerjaan sendiri. Kemudian hak yang kedua sebagai warga negara berhak mempertahankan hidup. Nah, tidak boleh hidup kita kok diganggu oleh orang lain. Kalau ada yang berusaha mengganggu hidup, kita wajib mempertahankan. Kemudian hak untuk menikah. Nah, sebagai warga negara punya hak untuk menikah ya. Hak memiliki anak. Kemudian hak mendapatkan pendidikan. Kemudian hak memperjuangkan hak. Kemudian mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, meskipun kita orang biasa, bukan anak pejabat, atau misalkan hanya rakyat biasa, di depan hukum sama. Kalau Tapi realitinya berbeda. Gimana Mas Arham? Tapi Berbedanya? realitinya berbeda. Lihat dari berita-berita gitu beda itu. Nah, hanya saja ketika penerapannya di Indonesia realitasnya kadang berbeda. Tetapi secara aturan, ya secara aturan itu semuanya sama di dewan hukum. Kalau bersalah ya hukum. Nggak adil loh, Tat. Gimana Mbak Asna? Hakim sekarang pada nggak adil loh, Tat. Disuap paling. Disogok, Tat. Bukan hakimnya ya. nanti. Oknum itu beberapa orang saja, tidak semuanya. Oke. Nah, jadi ini berkaitan dengan perlakuan hukum. Kemudian hak memeluk agama dan hak memperoleh informasi. Nah, itulah hak kita sebagai warga negara yang diatur undang-undang. Jadi ada aturannya dalam undang-undang. Nah, ini untuk pasal-pasalnya. Apakah nanti pas dokumen atau PTS ini keluar pertanyaan seperti ini, Tat? Tidak usah dihafalkan. Jadi yang ditanyakan bukan pasalnya ya, tapi makna dari pasal. Oke. Ada pertanyaan dulu tentang kewajiban dan hak kita? Hak warga negara mesti ya. Silakan. Halo, sebelum Ustadz berpindah ke kelas nyata, ada pertanyaan? Ini kan kelas setengah nyata ya. Ini tidak nyata. Hidup kita palsu. Bukan palsu, maksudnya yang dapat bertatap muka langsung. Ini kan tatap muka melalui layar. Halo Mas Faris, Mas Rafi. Namanya tatap layar. Ada tugas nggak? Untuk tugas yang dikumpulkan di kelas dojo, ini kakak ternyata ya. Yang ini aja. Satu aja Ustaz. Yang aktivitas siswa.
Cuman membaca. Ora ya ini ada aktivitasnya. 3, 4, 5. Halaman berapa Tat? Yang Lah, ini, Tat? 1, 2, 3, 4, 5. Rinci, Tat. Di anak-anak halaman berapa Rinci, ini? Tat. Halaman berapa? Ya. 52. Aku belum pernah ngerjain soal 52 yang itu, Tat. 52, 53, 54. Ya, halaman 50 yang dikumpulkan di kelas dojo yang 52 dan 53 aja. 52 dan 53. Oke. 52 dan 53. Tentang hak dan kewajiban. Yang perhatikan gambar berikut itu dikerjain nggak, Tat? Iya, Lah, berarti semuanya dong, Tat. itu kan pendek-pendek aja banyak. Dari Yang pengayaannya iya atau enggak, Us? Yang pengayaannya tidak usah. Berarti apa? Berarti 52, 53, 54 dong, Tat. Ya, siap. Fokusnya ke 52, 53. Baik, itu dulu untuk hari ini. Semoga dengan mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, kita dapat menggunakan dengan baik dan tidak melanggar hak kewajiban orang lain. Tat, mau tanya, Tat. Oke? Dan nanti soalnya boleh dikerjain di buku tulis nggak, Tatnya? Semua di buku tulis aja. Ya, boleh, siap. Tadi tugasnya halaman berapa tuh? 52 dan 53. Terus yang sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Maksud juga nggak usah. Ya, 1 aja atau 2. Demikian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Left. Stop nih ya.